Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyelesaikan beberapa soal dari pemrograman linier dengan menggunakan metode grafik. Di kelompok 2 ini terdiri dari 4 orang, yaitu Suhelda Aini, Ine Safiana, Dwi Listiasari, dan tentunya saya sendiri yaitu Irmayanti. Baiklah, untuk soal yang pertama yang akan dijelaskan oleh Suhilda Aini. Nomor 2, seorang pengusaha penitipan parkir kendaraan roda 4 atau lebih menyediakan ruangan seluas 600 meter kuadrat. Tiap mobil jenis sedan atau minibus memerlukan 6 meter kuadrat dan tiap mobil jenis bus memerlukan 30 meter kuadrat. Supaya tersedia biaya untuk pemelihara bangunan, pengusaha itu menetapkan kepada pelanggan bahwa tidak menampung lebih dari 60 kendaraan sekaligus. Kepada pelanggan dikenakan biaya penitipan Rp1.250 untuk tiap mobil jenis sedan dan Rp3.750 untuk tiap bus. Buatlah model matematikanya dan tentukan berapa banyak kendaraan dari tiap jenis harus dihitung supaya pendapatan yang diperoleh maksimal. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 tersebut, kita harus menentukan produk. Produk di sini soal tentang penitipan parkir. Nah, penitipan parkir di sini jenis produk atau mobilnya itu apa sih? Jenis produknya itu apa aja? Nah, di sini produknya itu mobil jenis sedan atau minibus dan produk mobil jenis bus. Berarti mobil bus, mobil sedan atau minibus. Di sini saya tulis mobil sedan aja ya. Terus di sini mobil bus. Nah, batasan. Nah, di sini menyediakan ruangan seluas 600 meter kuadrat. Tiap mobil jenis sedan atau minibus memerlukan 6 meter kuadrat dan tiap mobil jenis bus memerlukan 30 meter kuadrat. Jadi di sini ruangan yang tersedia ya. Ruangan di sini saya tulis ruangan aja. Untuk mobil sedan 6 meter kuadrat 6, dan untuk mobil bus 30 meter kuadrat. Terus ruangan yang tersedia atau batasannya itu 600 meter kuadrat. Nah, di sini dari soal itu dijelaskan bahwa supaya tersedia biaya untuk memelihara bangunan, pengusaha itu menetapkan kepada pelanggan bahwa tidak menampung. Berarti daya tampung ya, daya tampung maksudnya itu ya, di sini daya tampung pelanggan. Daya tampungnya itu untuk mobil sedan satu karena di sini tidak dijelaskan bahwa saya tulis satu aja ya. Terus tidak boleh menampung lebih dari 60 kendaraan sekaligus, berarti 60. Nah, setelah itu di sini juga terdapat pada pelanggan dikenakan biaya penitipan Rp1.250 untuk tiap mobil jenis sedan, berarti biaya Rp1.250 dan mobil bus Rp3.750. Setelah kita buat tabel seperti ini, kita menentukan variabel keputusan. Yang pertama itu variabel keputusan. Variabel keputusan yang pertama itu X sama dengan, kita misalkan mobil sedan sama dengan X ya. Jadi X sama dengan mobil sedan atau minibus. Mohon maaf, mobil sedan X sama dengan mobil sedan atau minibus, sedangkan Y sama dengan mobil bus. Jadi variabel keputusannya itu X sama dengan mobil sedan, Y sama dengan mobil bus.
Setelah menentukan variabel keputusan, kita harus juga mencari fungsi tujuan. Fungsi tujuan dapat dilihat dari biayanya, maka Z sama dengan 1250X plus 3750Y dalam rupiah. Setelah mendapatkan fungsi tujuan, kita juga harus mencari fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama dilihat dari ruangan ya. Jadi ruangan mobil sedan, ruangan mobil bus, dan batasannya. Berarti 6X plus 30Y kurang dari sama dengan 600. Di sini dari fungsi kendala yang pertama bisa kita sederhanakan. Jadi kita bagi dengan 6, berarti X plus 5Y kurang dari sama dengan 100. Nah, terus di sini juga fungsi kendala yang kedua, itu dapat kita lihat dari daya tampung, berarti X plus Y kurang dari sama dengan 60. Setelah fungsi kendala, kita juga harus mencari batasan variabel. Batasan variabel. Berarti di sini kan batasan variabelnya tidak jelaskan, maka X, Y lebih besar dari sama dengan 0. Setelah kita menentukan modelnya, kita harus mencari penyelesaiannya. Nah, kita selesaikan ya. Penyelesaiannya seperti apa? Yang pertama itu mencari titik koordinat. Untuk mencari titik koordinat, yang pertama itu kita menggunakan fungsi kendala X plus 5Y kurang dari sama dengan 100. Nah, di sini saya untuk mencari titik koordinat menggunakan tabel. Di sini X, di sini Y, di sini X, Y. Nah, dari fungsi kendala yang pertama ini X plus 5Y kurang dari sama dengan 100. Misal X nya sama dengan 0. Nah, X nya sama dengan 0 berarti Y nya sama dengan 100 dibagi 5. Berarti 20, 0,20. Mohon maaf, ini bukan kurang dari sama dengan ya. Berarti ini sama dengan X plus 5Y sama dengan 100. Nah, yang kedua misal Y nya sama dengan 0, berarti X sama dengan, misal Y sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 100. Berarti di sini X, Y 100,0. Nah, ini untuk fungsi kendala yang pertama 0,20 sama 100,0 X, Y nya. Berarti kita menemukan dua titik koordinat. Terus untuk fungsi kendala yang kedua X plus Y kurang dari sama dengan 60. Kita bikin tabel lagi seperti fungsi kendala yang pertama. X, Y, X, Y. Berarti misal di sini X nya sama dengan 0, berarti Y nya sama dengan 60. Maaf ya, ini sama dengan, jadi 0,60. Terus di sini juga misal Y nya sama dengan 0. Nah, X nya berarti sama dengan 60. Berarti X, Y sama dengan 60,0.
Setelah kita mencari titik koordinat, kita juga harus mencari titik potong antara dua garis. Mencari titik potong. Mencari titik potong. Yang pertama, ordinat Y. Ordinat Y. Kita menggunakan fungsi kendala yang pertama ya. Berarti fungsi kendala yang pertama dan fungsi kendala kedua kita ordinatkan ke Y. X plus 5Y sama dengan 100. X plus Y sama dengan 60. Kita kurang. Berarti sini X plus 5Y sama dengan 100, X plus Y sama dengan 60. Nah, di sini kan kita mencari ordinat Y, berarti X kita kurangi. Berarti X ambil X habis. Terus 5Y dikurang Y sama dengan 4Y. Terus 100 diambil 60, berarti 40. Y sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, setelah mencari ordinat Y, kita cari juga absis X. Absis X diperoleh dari X plus Y sama dengan 60. Sebenarnya kita mau menggunakan absis X ini pada fungsi kendala yang pertama juga bisa, ataupun fungsi kendala yang kedua juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan fungsi kendala yang kedua. Nah, di sini kan X plus Y kan sudah diketahui, berarti Y sama dengan 10 sama dengan 60. Nah, Y pindah ruas, berarti 60 dikurang 10. X sama dengan 50. Nah, sehingga titik perpotongan antara dua garis tersebut adalah 50,10. Ini titik perpotongannya. Nah, setelah kita peroleh titik perpotongan, kita harus menentukan daerah keputusan atau daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian yang pertama itu titik yang pertama itu 0,0. Nah, 0,0 berarti di sini ya, 0,0. Terus yang kedua itu 0,20. 0,20 berarti di sini, titiknya di sini. 0,0, 0,20. Terus 100,0. Berarti 100,0 di sini. Terus 0,60, 0,60. 0,60 berarti 0,60 di sini, dan 60,0 berarti di sini. Kita hubungkan ya. Berarti yang pertama itu 20 100 di sini. 20 100 20. Garis dulu. Setelah kita garis antara 20 dan 100, kita juga harus menentukan titik antara 60 dan 60. Berarti ini dan ini. 60 dan 60 ini dari penyelesaian fungsi kendala untuk mencari titik koordinat. Jadi 60 60 berarti sini ya. 60 60. 60. Kita garis dulu. Setelah kita garis, kita tentukan titik A sama dengan 0,0 berarti di sini ya. 0,0. B 0,20. B 0,20. C itu sama dengan titik potong. Titik potong di sini ya. C titik potongnya itu 50,10 dan D 60,0. D di sini ya, 60,0. Setelah kita menentukan daerah penyelesaian diperoleh seperti ini, kita juga harus mencari nilai maksimum dengan metode titik pojok.
Kenapa kita harus mencari nilai maksimum? Karena di soal kita harus mencari pendapatan yang diperoleh secara maksimal. Jadi kita harus mencari nilai maksimum. Nah, selanjutnya kita mencari nilai maksimum. Yang pertama itu titik A. A berarti nilai Z-nya sama dengan Z sama dengan 1250 X nya sama dengan 0 kali 0 ditambah 3750 Y nya sama dengan 0, berarti dikali 0 sama dengan 0. Nah, setelah itu Z sama dengan 1250, di sini juga X nya 0, berarti dikali 0 ditambah 3750 dikali Y nya sama dengan 20, berarti kali 20. 3750 dikali 20 sama dengan 75.000. Yang ketiga, Z sama dengan X nya sama dengan 50, Y nya sama dengan 10. 1250 dikali dengan 50 ditambah 3750 dikali 10 sama dengan 100.000. Nah, yang ketiga, yang keempat, Z sama dengan 1250. Nah, X nya sama dengan 60 tambah 3750, Y nya sama dengan 0, sama dengan 75.000. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa keuntungan maksimum yang dapat diraih sebesar 100. Di sini kan yang paling besar itu 100 ya. Berarti jadi banyak kendaraan dari tiap jenis jadi nilai maksimumnya adalah 100.000. Nah, kita 100.000 ini dari titik 50,10. Nah, untuk soal yang kedua akan dijelaskan oleh Ine Safiana. Penyelesaian pemrograman linier dengan metode grafik selanjutnya yaitu nomor 4. Soalnya yaitu perusahaan Indah Gelas memproduksi kaca untuk digunakan sebagai jendela dan pintu kaca. Perusahaan ini memiliki 3 buah pabrik, yaitu pabrik 1 membuat bingkai aluminium, pabrik 2 membuat bingkai kayu, dan pabrik 3 memproduksi kaca dan merakit keseluruhan. Saat ini perusahaan mendapatkan pesanan 2 macam produk baru, yaitu pintu kaca dengan bingkai aluminium dalam kurung produk 1 dan jendela dengan bingkai kayu dalam kurung produk 2. Berapa banyak produk 1 dan produk 2 harus dibuat untuk memenuhi pesanan dan memperoleh keuntungan maksimum? Data mengenai ketiga pabrik tersebut ada pada tabel berikut. Pabrik 1, kapasitas yang digunakan per unit produksi yaitu produk 1 1 dan produk 2 0. Kapasitas yang dapat digunakan yaitu 4. Pabrik 2, kapasitas yang digunakan produk 1 yaitu 0 dan produk 2 yaitu 2. Kapasitas yang dapat digunakan yaitu 12. Pabrik 3, kapasitas yang digunakan yaitu produk 1 3 dan produk 2 5. Kapasitas yang dapat digunakan yaitu 18. Keuntungan per unit yaitu produk 1 3 dan produk 2 5. Cara penyelesaian dengan metode grafik yaitu kita buat model matematikanya dulu, yaitu 1 variabel keputusan dengan memisahkan produk 1 sebagai X dan produk 2 sebagai Y. Dan yang kedua yaitu fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 3X plus 5Y.
Dan yang ketiga yaitu fungsi kendala. Fungsi kendalanya yaitu X kurang dari 4, 2Y kurang dari 12, dan 3X plus 2Y kurang dari 18. Dan yang keempat batasan variabelnya yaitu X dan Y lebih dari 0. Setelah menentukan model matematikanya, kita lanjut dengan penyelesaian dengan metode grafik. Metode grafik dengan fungsi kendalanya yaitu X kurang dari 4, 2Y kurang dari 12, dan 3X plus 2Y kurang dari 18. Kita ubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan, yaitu X sama dengan 4, 2Y sama dengan 12, 3X plus 2Y sama dengan 18. Persamaan yang pertama yaitu X sama dengan 4, berarti titik potongnya yaitu 4,0. Persamaan yang kedua yaitu 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 dibagi 2 yaitu 6, berarti titik potongnya yaitu 0,6. Dan persamaan yang ketiga yaitu 3X plus 2Y sama dengan 18. Kita misalkan X sama dengan 0, berarti 3 kali 0 plus 2Y sama dengan 18. 2Y sama dengan 18, Y sama dengan 18 dibagi 2 yaitu 9. Selanjutnya yaitu memisalkan Y dengan 0, yaitu berarti 3X plus 2 kali 0 sama dengan 18, 3X sama dengan 18, X sama dengan 18 dibagi 3, X sama dengan 6. Titik potong dari memisalkan X sama dengan 0 yaitu 0,9 dan memisalkan Y sama dengan 0 yaitu 6,0. Persamaan yang pertama yaitu pada titik 4,0. Karena tidak memiliki titik Y, maka kita gambar garisnya dengan lurus ke atas. Dan persamaan yang kedua yaitu di titik 0,6 dan tidak memiliki titik X, berarti kita gambar garisnya lurus ke samping. Sedangkan persamaan yang ketiga yaitu titik C-nya ada di 9 dan titik X-nya ada di 6. Kita gambar garisnya. Karena fungsi kendalanya kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya yaitu ada di bawah garis atau di samping kiri garis. Himpunan penyelesaian keseluruhannya yaitu ada pada garis-garis ini. Untuk mencari solusi yang optimal, dengan cara kita cek titik pojoknya, yaitu kita misalkan yang ini sebagai titik A, ini B, C, D, dan E. Titik pojoknya yaitu koordinat A adalah
0,0, B 4,0, C belum diketahui, dan D juga belum, sedangkan E yaitu 0,6. Cara mencari titik C yaitu karena titik potong C adalah dari persamaan garis pertama dan garis ketiga, maka kita cari titik potongnya dengan cara eliminasi atau substitusi dari persamaan garis pertama dan garis ketiga. Garis yang pertama yaitu X sama dengan 4, dan garis yang ketiga yaitu 3X plus 2Y sama dengan 18. Kita substitusikan saja menjadi 3 dikali 4 ditambah 2Y sama dengan 18. 12 ditambah 2Y sama dengan 18. 2Y sama dengan 18 dikurangi 12. 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 3. Berarti titik pojok dari C yaitu 4,3. Dan untuk mencari titik D yaitu juga sama dengan cara eliminasi atau substitusi persamaan garis kedua dan garis yang ketiga. Persamaan garis yang ketiga yaitu 3X plus 2Y sama dengan 18, dan persamaan garis yang kedua yaitu 2Y sama dengan 12. Kita eliminasi menjadi 3X sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. Setelah itu kita substitusikan X-nya yaitu menjadi 3 dikali 2 ditambah 2Y sama dengan 18, 6 ditambah 2Y sama dengan 18, 2Y sama dengan 18 dikurangi 6, 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 dibagi 2 yaitu 6. Berarti titik pojok yang D yaitu 2,6. Kita memiliki fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 3X plus 5Y. Maka substitusikan titik pojoknya yaitu A sama dengan 0,0, yaitu Z sama dengan 3 dikali 0 plus 5 dikali 0 sama dengan 0. Dan yang B yaitu titik pojoknya 4,0, tuh Z sama dengan 3 dikali 4 plus 5 dikali 0 sama dengan 12. Dan yang C titik pojoknya yaitu 4,3, yaitu Z sama dengan 3 dikali 4 ditambah 5 dikali 3 yaitu sama dengan 12 ditambah 15 sama dengan 27. Selanjutnya yang D yaitu 2,6. Kita substitusikan jadi Z sama dengan 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 6 yaitu 6 ditambah 30 sama dengan 36. Dan yang terakhir yaitu E sama dengan 0,6.
kita substitusikan menjadi 3 kali 0 ditambah 5 dikali 6 sama dengan 30. Karena yang ditanya adalah nilai maksimum, berarti kita mencari nilai yang terbesarnya, yaitu ada pada titik D. Jadi, nilai maksimum keuntungannya yaitu ketika memproduksi produk 1 sebanyak 2 dan memproduksi produk 2 sebanyak 6. Baiklah, untuk soal yang ketiga akan dijelaskan oleh Dwi Listiasari. Baiklah, soal selanjutnya yaitu perusahaan furnitur Berkah Jaya memproduksi 2 jenis meja, yaitu meja makan dan meja belajar. Kedua produksi dengan bahan yang sama, yaitu kayu mahoni dan cat pernis. Untuk memproduksi 1 unit meja makan membutuhkan 8 batang kayu mahoni dan 2 kaleng cat pernis. Untuk memproduksi 1 unit meja belajar membutuhkan 6 batang kayu mahoni dan 1 kaleng cat pernis. Untuk 1 periode, perusahaan menggunakan paling sedikit 120 batang kayu mahoni dan 24 kaleng cat pernis. Biaya produksi untuk meja makan adalah 40.000 per unit dan untuk meja belajar adalah 25.000 per unit. Untuk meja makan, perusahaan harus memproduksi paling sedikit 2 unit meja dan untuk meja belajar paling sedikit 4 unit meja. Tentukan banyaknya meja makan dan meja belajar yang harus diproduksi agar biaya produksinya sedikit atau minimum. Menentukan variabel X dan Y, kita bisa membuat dengan cara tabel, yaitu seperti ini. Di sini bisa untuk barang, nama barang atau nama jenis barang. Terus produksi, meja makannya itu variabel X, meja belajarnya variabel Y. Sini jumlah. Jadi dalam soal, 1 unit meja makan membutuhkan 8 batang kayu mahoni. Di sebelah kiri, ini untuk kayu mahoni dan cat pernis. Kayu mahoni, cat pernis. Meja makan membutuhkan 8 batang kayu mahoni dan 2 kaleng cat pernis, 2 kaleng cat pernis. Dan untuk 1 meja belajar membutuhkan 6 batang kayu mahoni dan 1 cat pernis. Untuk 1 periode, perusahaan menggunakan paling sedikit 120 batang kayu mahoni dan 24 kaleng cat pernis, 24 cat pernis. Biaya produksinya untuk meja makan, biaya produksi untuk meja makan yaitu 40.000 dan meja belajar itu 25.000. Di samping kita bisa menentukan fungsi kendalanya. Yang pertama, 8x plus 6y sama dengan 120. Yang kedua, 2x plus y sama dengan 24. Fungsi kendala itu menentukan kurang dari atau lebih dari, kan? Jadi kita untuk menentukan kurang dari atau lebih darinya itu dari soalnya. Kalau jika dia paling sedikit itu lebih dari, tapi kalau dia paling banyak atau maksimal itu kurang dari. Jadi di soalnya di sini untuk 1 periode perusahaan menggunakan paling sedikit. Jadi paling sedikit 120 batang kayu mahoni. Jadi di sini tandanya lebih dari. Dan 24 kaleng cat pernis, paling sedikit 24 kaleng cat pernis. Berarti di sini lebih dari 24.
Yang ke ini fungsi tujuan. Fungsi tujuan bisa dilihat dari biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat meja belajar dan meja makan, yaitu 40X plus 25Y dalam rupiah. Kendalanya yaitu meja makan paling sedikit 2 unit meja, jadi X kurang lebih dari 2. Dan meja belajar paling sedikit 4 unit meja, jadi Y lebih dari 4. Kita sudah mengetahui fungsi kendala, fungsi tujuannya. Selanjutnya kita menggambar daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama dengan menggunakan fungsi kendala 8X plus 6Y lebih dari diubah menjadi sama dengan 120. X sama dengan 0, 6Y 120. Y sama dengan 120 dibagi 6 hasilnya 20. Y sama dengan 0. 8X sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 8 hasilnya 15. Jadi nilai Y-nya 0,20 dan nilai X-nya 15,0. Persamaan yang kedua atau kendala yang kedua yaitu 2X plus Y lebih dari diubah menjadi sama dengan 24. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 24. 24 dibagi 1 hasilnya 24. Y sama dengan 0, 2X sama dengan 24. X sama dengan 24 dibagi 2 hasilnya 12. Jadi nilai Y-nya adalah 0,24 dan nilai X-nya adalah 12,0. Dan fungsi kendala yang ketiga yaitu X sama dengan 2 dan fungsi kendala yang keempat yaitu Y sama dengan 4. Jadi titik potong dari grafik di sini adalah titik A, titik B di tengah-tengah sini dan titik C. Dari titik A itu titik potongnya adalah di sini Y sama dengan 4. Di sini Y 15, jadi dari 8X plus 6Y sama dengan 120. Jadi Y sama dengan 4, 8X plus 6Y sama dengan 120. Kita substitusikan aja untuk mengetahui nilai X-nya. 8X plus 6 dikali 4 sama dengan 120. Di sini 8X plus 24 sama dengan 120. 8X sama dengan 120 dikurang 24 jadi 96 sama dengan 8. X sama dengan 96 dibagi 8 adalah 12. Jadi titik potong A adalah 12,4. Yang B, titik potong B yaitu dari titik 24, Y24 sama 12. Ini dari titik 2X plus Y sama dengan 24. Jadi 8X plus 6Y
sama dengan 120 dengan 2x plus y sama dengan 24. Kita substitusikan. Jadi ini dikali 1 dikali 4. 8x plus 6y sama dengan 120. 4 dikali 2 8x plus 4y sama dengan 40 sama dengan 96 dikurang 8x habis. 6y dikurang 4y sama dengan 2y sama dengan 120 dikurang 96 adalah 24. Y sama dengan 24 dibagi 2 adalah 12. Y-nya ketemu 12. Jadi buat mencari X-nya adalah 2x plus 12 sama dengan 24. Dapat 12 ini dari Y1 dikali 12 karena nilai Y-nya 1. Jadi 2x sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. 2x sama dengan x 12 dikurang 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi titik potongnya adalah 6,12. Yang C, titik potong C dari x sama dengan 2. Sini titik potongnya adalah 24 12. Jadi 2x plus y sama dengan 24. Kita substitusin aja. Jadi 2 dikali 2 ditambah y sama dengan 24. 4 y sama dengan 24. Y 24 dikurang 4 hasilnya 20. Y nya 20. Jadi titik pojoknya adalah x, 20. Sudah menemukan titik potongnya A, B, C, kita substitusikan dengan fungsi tujuan, yaitu titik pojok Z sama dengan 40x plus 25y dalam rupiah. Jadi yang A 12,4 sama dengan 40 dikali 12 ditambah 25 dikali 4. Jadi 20 dikali 12 adalah 480 ditambah 25 dikali 4 hasilnya 100 sama dengan 580. Yang B, titik potongnya adalah 6,12 sama dengan 40 dikali 6 ditambah 25 dikali 12 adalah 40 kali 6 hasilnya 240 ditambah 25 kali 12 adalah 300. 240 ditambah 300 hasilnya 540. Yang C, titik potongnya adalah 2,20. Jadi 40 dikali 2 ditambah 25 dikali 20 sama dengan 40 dikali 2 80 ditambah 25 dikali 20 hasilnya 500
Jadi 80 tambah 500 hasilnya 580. Jika sudah menemukan hasil titik pojoknya, jadi kita bisa menentukan hasil minimumnya. Minimumnya itu hasil yang paling terkecil dari titik pojok tersebut. Jadi di sini yang paling terkecil adalah 540. Jadi banyaknya meja makan dan meja belajar yang harus diproduksi, yang paling sedikit adalah biaya produksi paling sedikit adalah 540. Jadi banyak meja makan dan meja belajar yang harus diproduksi agar biaya produksinya sedikit adalah 540.000. Nah, untuk soal yang terakhir akan dijelaskan oleh Irmayanti. Untuk soal yang terakhir yaitu sebuah bakery akan membuat roti daging secara tradisional dengan menggunakan kombinasi daging sapi dan domba. Daging sapi terdiri dari 80% daging dan 20% lemak. Biaya penjualan roti Rp8.000 per kilogram. Daging domba terdiri dari 68% daging dan 32% lemak. Biaya penjualan roti Rp6.000 per kilogram. Seberapa banyak dari setiap daging yang akan digunakan pada setiap pin roti daging bila diinginkan untuk meminimumkan biaya dan dengan mempertahankan isi lemak dan roti daging tersebut tidak melebihi 25%. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal dari model matematika tersebut, yang pertama kita harus membuat formulasi model matematikanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada kalimat dengan menggunakan kombinasi daging sapi dan domba. Nah, berarti daging sapi dan dombanya ini sebagai variabelnya. Kita tulis di sini daging sapi, daging domba. Lalu di sini ada kalimat daging sapi terdiri dari 80% daging dan 20% lemak. Nah, di sini kita tulis daging dan lemak. Untuk daging sapi, dagingnya itu sebesar 80% dan 20% lemak. Biaya penjualan roti sebesar Rp8.000. Nah, biayanya itu di sini kita tulis biaya yaitu sebesar Rp8.000. Sebesar 8.000.
Lalu kemudian di sini ada daging domba terdiri dari 68% daging. Kita tulis 68% daging dan 32% lemak. 32% lemak. Lalu biaya penjualan roti sebesar Rp60.000 per kilogram. Kita taruh di sini 6.000. Nah, di sini pertanyaannya yaitu seberapa banyak dari setiap daging yang akan digunakan pada setiap tin roti daging bila diinginkan untuk meminimumkan biaya. Berarti di sini untuk meminimumkan ya. Minimum kita tulis meminimumkan biaya dan dengan mempertahankan isi lemak dan roti daging tersebut tidak melebihi dari 25%. 25% kita tulis di sini. Lalu kita rubah terlebih dahulu persennya ini. Di sini ada 80%, kita rubah 80% itu 80/100, kita rubah berarti menjadi 0,8, ini 0,2, 68% menjadi 0,68, 32% menjadi 0,32, 25% 0,25, dan 25% 0,25. Nah, di sini kita bisa melihat, kita tentukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama variabel keputusannya. Berkeputusan yang pertama itu ada daging sapi. Daging sapi berarti variabelnya X. Daging domba yaitu variabelnya Y. Nah, selanjutnya kita menentukan fungsi kendalanya. Kita tulis fungsi kendala. Di sini berarti fungsi kendalanya yaitu, untuk fungsi kendala yang pertama yaitu ini ya, yang pertama. Kita tulis berarti 0,8 X, karena ini daging sapinya ini variabelnya X. Kita tulis X plus 0,68 Y, karena daging domba variabelnya yaitu Y. Di sini ada kalimat tidak melebihi dari 25%, berarti maksimalnya itu 25%. Berarti untuk tandanya itu kurang dari sama dengan, karena tidak boleh melebihi dari 25%. Berarti kurang dari sama dengan 0,25. Untuk fungsi kendala yang kedua yaitu ini, kita tulis 0,2 X plus 0,32 Y.
Ini juga sama ya, tidak boleh melebihi dari 25%. Berarti tandanya kurang dari sama dengan 0,25. Selanjutnya kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tandanya Z ya, kita tulis. Nah, untuk biayanya ini menjadi fungsi tujuannya, yaitu fungsi tujuannya untuk meminimumkan biaya. Jadi supaya biayanya ini menjadi minimum. Berarti biayanya ini menjadi fungsi tujuannya. Kita tulis 8.000x plus 6.000y. Selanjutnya kita menentukan batasan variabelnya. Batasan variabelnya yaitu, karena batasan variabelnya tidak diketahui, berarti X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. X dan Y-nya ini harus melebihi dari 0 hasilnya. Nah, karena di sini fungsi kendalanya ada 2, berarti di sini ada 2 persamaannya. Jadi kita tulis 0,8x plus 0,68y sama dengan 0,25. Ini persamaan yang pertama. Lalu 0,2x plus 0,32y sama dengan 0,25. Ini persamaan yang kedua. Ini kita anggap 2 ya. Persamaan yang kedua. Nah, karena di sini kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode grafik, maka kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Nah, kita tentukan titik potong untuk persamaan untuk garis yang pertama. Kita tulis di sini 0,8x plus 0,68y sama dengan 0,25. Nah, di sini kita substitusikan, kita x-nya kita jadikan 0 terlebih dahulu. Nah, karena x-nya 0, maka y-nya 0,25 dibagi 0,68, maka y-nya 0,36. Nah, yang kedua y-nya sama dengan 0. Karena y-nya 0, maka x-nya sama dengan 0,25 dibagi 0,8, maka x-nya 0,32. Nah, di sini kita tulis xy. Maka untuk persamaan yang pertama, titik potongnya yaitu yang pertama x-nya itu 0, y-nya 0,36, berarti 0,36.
Yang kedua, X-nya 0,32, Y-nya 0. Di sini koma 0. Selanjutnya kita menentukan titik potong untuk persamaan yang kedua. Kita masukkan persamaan kedua ke sini, 0,2 X plus 0,32 Y sama dengan 0,25. Nah, di sini X-nya sama dengan 0, maka Y-nya menjadi 0,25 dibagi 0,32, maka hasilnya 0,79. Yang kedua, Y-nya kita rubah menjadi 0, maka karena Y-nya 0, maka 0,32 dikali 0 hasilnya 0, maka 0,25 dibagi 0,2 hasilnya 1, X-nya 1,25. Maka titik potongnya yang pertama, X-nya 0 berarti 0, Y-nya 0,79. Yang kedua, X-nya 1,25, Y-nya 0. Selanjutnya kita masukkan titik potong yang sudah kita temukan ke dalam grafik. Untuk persamaan yang pertama itu ada X-nya 0 dan Y-nya itu 0,36. Nah, kita tulis di sini, kita loncat agak jauh, 0,36. Untuk titik potong yang kedua yaitu X-nya yaitu 0,32. Kita tulis di garis X 0,32. Lalu kita hubungkan antara titik potong yang berada di garis Y dengan titik potong yang berada di garis X. Kita hubungkan garisnya. Ini untuk garis untuk persamaan yang pertama, yaitu 0,8X plus 0,68Y sama dengan 0,25. Lalu kita masukkan titik potong persamaan yang kedua, X-nya yaitu 1,25. 1,25 berarti kita taruh di sini, kita taruh agak jauh ya. 1,25, Y-nya 0,79. 0,79 kita letakkan agak jauh di sini. 0,79. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini garis untuk persamaan yang kedua.
yaitu persamaan yang kedua yaitu 0,2 X plus 0,32 Y sama dengan 0,25. Nah, untuk yang persamaan yang pertama, karena di sininya tandanya kurang dari, maka arsirannya ke dalam. Maka kita arsir ke dalam. Kita arsir. Untuk yang garis yang kedua, arsirannya juga sama ke dalam karena tandanya kurang dari 0,2x plus 0,32 Y kurang dari 0,25. Maka arsirannya kita ke dalam. Sekarang yaitu menentukan titik pojoknya. Menentukan titik pojok. Nah, untuk menentukan titik pojoknya itu yaitu daerah yang mempunyai arsiran sebanyak persamaannya. Nah, di sini persamaannya itu ada 2. Maka arsiran daerah yang mendapatkan arsiran sebanyak 2 kali. Nah, kita lihat di sini arsiran daerah yang mendapatkan arsiran 2 kali itu yaitu ini. Nah, kita pertebal. Ini daerah ini daerahnya. Maka titik pojoknya yaitu 0,0, 0,32 dan 0,36. Karena ini 0,0, sudah pasti nanti nilainya akan menjadi 0. Maka tidak kita gunakan ya. Karena di sini kita akan menentukan nilai minimumnya. Dan nilai minimumnya itu harus mempunyai nilai. Jadi kalau misalkan ini dipakai, maka nanti nilai minimumnya tidak ada nilainya, maka hasilnya akan 0. Maka kita gunakan yang ini. Ini untuk titik pojok yang A, dan ini titik pojok yang B. Maka ada 2 titik. Lalu kita substitusikan nilai dari titik pojoknya ini ke fungsi tujuannya. Kita tulis di sini fungsi tujuannya yaitu 8000x plus 6000 Y. Di sini titik pojoknya, untuk titik pojoknya kita tulis XY. Nah, titik pojoknya itu ada 2 yaitu A dan B. Untuk A itu titik pojoknya X-nya itu 0,32 dan Y-nya itu 0. Maka kita tulis di sini 0,32,0 dan B-nya, titik pojok yang B-nya
X-nya itu 0 dan Y-nya itu 0,36. Kita tulis X-nya 0 dan Y-nya 0,36. Lalu kita substitusikan titik pojoknya ke fungsi tujuannya agar kita mengetahui nilai minimumnya. Kita tulis 8.000 X, berarti 8.000 dikali X. Kita lihat X-nya itu 0,32, berarti 8.000 dikali 0,32 plus 6.000 Y. 6.000 dikali Y, Y-nya itu 0. 6.000 dikali 0, maka hasilnya 8.000 dikali 0,32 itu hasilnya 2.560. Lalu kita substitusikan titik yang kedua ke dalam fungsi tujuannya. 8.000 dikali X, X-nya 0. 8.000 dikali 0 plus 6.000 dikali Y, Y-nya itu 0,36. 8.000 dikali 0 hasilnya 0 dan 6.000 dikali 0,36 hasilnya 2.160. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, seberapa banyak dari setiap daging yang akan digunakan pada setiap pin roti daging bila diinginkan untuk meminimumkan biaya. Nah, di sini biaya minimumnya ini kita lihat berada di titik pojok yang kedua, yaitu 2.160. Biaya minimumnya 2.160, maka banyaknya daging yang akan digunakan pada setiap pin roti itu adalah 0,36. Nah, kita buat kesimpulannya. Jadi banyaknya daging yang akan digunakan pada setiap pin roti daging bila diinginkan untuk meminimumkan biaya. Yaitu sebanyak
0,36. Nah, di sini kalau misalkan 0,36-nya kita rubah lagi ke bentuk persen, karena soalnya itu bentuk persen, kalau kita rubah ke dalam bentuk persen maka menjadi 36%. Maka banyaknya itu 36%. Baiklah, demikianlah penjelasan penyelesaian soal-soal dari pemrograman linier dengan menggunakan metode grafik dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.